If I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Doch weiterzugehen. Ich kam in seine Nähe und dann kam er eben mir entgegen, schnappte mich und packte mich und ja, verbrachte mich in seinen Kastenwagen. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. Kisah ini bermula pada seorang gadis kecil yang kala itu berusia 10 tahun, bernama Natasha Maria Campus. Gadis kecil itu lahir pada tanggal 17 Februari tahun 1988 di Wina, Austria. Natasha kecil yang tinggal di komplek perumahan pinggir kota dan hidup di lingkungan yang toksik, membuat dirinya tertekan. Ditambah lagi saat gadis kecil itu mendengar tentang perceraian kedua orang tuanya. Karena hal itu ia ingin segera tumbuh dewasa, memiliki pekerjaan dan memulai hidupnya sendiri. Pagi itu pada tanggal 2 Maret tahun 1998, adalah pagi biasa di mana setiap harinya ia mendengar pertengkaran kedua orang tuanya. Perdebatan yang terjadi pada kedua orang tuanya membuat Natasha kesal, hingga akhirnya sang ibu tidak sengaja melayangkan tangannya. Natasha yang mendapatkan perlakuan tersebut, kemudian bergegas pergi ke sekolah dengan wajah kesalnya. Saat ia berjalan ke sekolah seorang diri, ia tidak menyadari bahwa saat itu adalah hari terakhir ia akan pergi ke sekolah. Tanpa disadarinya ada seorang pria yang sedang mengawasinya. Pria tersebut dengan cepatnya lalu menghampirinya dan menyeret Natasha masuk ke dalam mobil van warna putih. Penculik itu adalah seorang teknisi komunikasi bernama Wolfgang Priklopil. Kejadian yang sangat cepat itu bahkan membuat Natasha tidak sempat memberikan perlawanan. Yang dia tahu dirinya sudah berada di sebuah mobil van putih dan dibawa pergi begitu saja. Selama kurang lebih 8 tahun ke depan, ia tidak akan merasakan arti kebebasan. Penculik itu membawa Natasha ke kota Strasov 15 mil sebelah utara kota Wina. Sebenarnya Priklopil tidak menculik gadis itu secara spontan, dia telah merencanakan segalanya dengan memilih targetnya secara acak. Sayangnya saat itu ia melihat Natasha dan kemudian memilihnya menjadi targetnya. Priklopil lalu membawa Natasha ke sebuah ruangan kecil kedap suara, di bawah garasinya. Ruang rahasia itu begitu mengerikan dan gelap, yang sudah dia siapkan sejak lama. Sementara itu, kepanikan sudah terjadi di rumah Natasha Campus. Penyidik sudah datang menjawab laporan orang tua Natasha dan detik itu juga, mereka mulai melakukan penyelidikannya. Priklopil seharusnya dapat menjadi tersangka awal, karena seorang saksi ada yang melaporkan telah melihat Natasha dibawa dengan mobil van putih. Bahkan penyelidikan polisi atas van putih langsung mengarahkan ke Priklopil. Sayangnya dia langsung dicoret dari daftar tersangka, karena pasca penggeledahan rumah Priklopil, Natasha Campus tidak ditemukan. Polisi bahkan mengatakan, Priklopil terlihat terlalu normal untuk menjadi tersangka. Pada malam pertamanya di ruang penyekapan, Natasha meminta Priklopil untuk menidurkannya di tempat tidur, mencium keningnya dan mengucapkan selamat malam. Ia bahkan meminta dibacakan cerita pengantar tidur dan meminta hadiah serta makanan ringan. Natasha yang saat itu berusia 10 tahun, nampak mencoba sebisa mungkin bersikap seperti gadis kecil pada umumnya. Ia sebenarnya sadar atas kondisinya saat itu, namun dirinya menyadari jika dia bersikap normal, rasa takut yang dialaminya dapat berkurang. Cara itu nampaknya berhasil, karena Priklopil sedikit melunak kepada Natasha, dan tidak melakukan hal yang macam-macam di hari awal penyekapannya. Dalam sebuah wawancaranya, Natasha mengatakan, ketika dia memandikanku, aku membayangkan diriku berada di spa. Ketika dia memberiku sesuatu untuk dimakan, aku membayangkan dia sebagai seorang pria terhormat, yang menyajikan makanan demi melayaniku. Aku sebisa mungkin menolak fakta bahwa aku diculik paksa dari kehidupanku, dan hidup tak berdaya sebagai korban. Namun tidak semua yang dilakukan Priklopil adalah hal yang baik, kehidupan baru Natasha juga dipenuhi dengan hal-hal buruk.
Saat Natasha bertambah dewasa dan mulai memberontak, Priklopil tidak segan memukulinya, bahkan hingga 200 kali seminggu. Natasha terkadang juga tidak diberi makan, dan dipaksa untuk membersihkan rumah dengan kondisi setengah telanjang. Saat pekerjaan rumah selesai, Natasha akan kembali disekap di ruangan gelap sampai pagi. Di suatu titik dalam masa penyekapannya, Natasha bahkan pernah mencoba beberapa kali bunuh diri, namun hal tersebut selalu gagal. Ia menggambarkan Priklopil sebagai sosok berkepribadian ganda, yang terkadang baik dan terkadang sadis. Meskipun begitu, Natasha sebenarnya terus menginginkan kebebasannya. Dalam hatinya berkata, "Aku akan mengeluarkanmu dari sini, aku berjanji, karena saat ini kamu terlalu kecil, tetapi ketika kamu berusia 18 tahun, aku akan mengalahkan si penculik dan membebaskanmu dari penjara ini." Seiring berjalannya waktu, Priklopil yang semakin nyaman dengan tawanannya selalu bercerita banyak dengannya, dan Natasha yang selalu menjadi pendengar yang baik, membuat Priklopil senang saat dirinya didengarkan. Sikapnya yang aneh sempat memaksa Natasha untuk mengecat rambutnya, bahkan beberapa kali Natasha sempat diajak keluar rumah, dari berbelanja hingga bermain ski. Di sisi lain Natasha tidak pernah berhenti mencari kesempatan untuk melarikan diri. Sebenarnya ia memiliki beberapa peluang untuk melarikan diri selama diajak berpergian, tetapi dia selalu takut untuk bertindak. Sekarang, saat ia mendekati ulang tahunnya yang ke-18, ia tahu bahwa sesuatu di dalam dirinya mulai berubah. Keberanian yang selama ini ia tunggu-tunggu, dan pelariannya harus segera dilaksanakan. Pada tanggal 23 Agustus tahun 2006, Natasha yang kala itu sedang membersihkan mobil Priklopil, melihat adanya kesempatan untuk melarikan diri, ketika Priklopil pergi untuk menerima telepon. Ia pun memastikan bahwa saat itu Priklopil sedang sibuk, dan tidak bisa diganggu. Ketika melihat bahwa pintu depan tidak terkunci, inilah kesempatan emas baginya. Saat situasi dirasa memungkinkan untuk dirinya kabur, ia kemudian berlari sekuat tenaga keluar dari rumah itu, dan tidak pernah menoleh lagi. Dirinya berkata, "Aku hampir tidak bisa bernafas, aku merasa kaku, seolah-olah lengan dan kakiku ingin lumpuh, emosi bercampur aduk memenuhi diriku." Priklopil yang mengetahui bahwa Natasha melarikan diri, ia pun lalu mencari gadis itu. Ia melajukan mobilnya sepanjang kota Strasov dan melihat bahwa ternyata di sana ada patroli polisi Wina, yang menyatakan seluruh wilayah ibu kota sebagai daerah penyidikan. Priklopil yang mencoba melarikan diri, kendaraannya ditemukan tidak lama kemudian di sebuah gedung parkir di Donauzentrum di kota Wina. Ia kemudian menelpon seorang teman dan memintanya untuk menjemputnya, karena saat itu dirinya sedang melarikan diri. Priklopil mengatakan kepada temannya, bahwa ia tertangkap basah saat sedang minum alkohol sambil berkendara, dan membutuhkan pertolongan. Menurut polisi, teman Priklopil bergegas menolongnya dan dengan ini memungkinkan dirinya kembali melarikan diri. Kemudian pada pukul 9 malam pada hari yang sama, Priklopil ditemukan tewas tertabrak kereta tram, di Leopoldstadt di kota Wina dekat stasiun Nordbahnhof. Ia dinyatakan bunuh diri dengan menabrakkan dirinya ke kereta yang sedang melaju. Natasha yang kala itu enggan menjawab pertanyaan pribadi atau intim saat dirinya diculik. Kemudian pada bulan Februari tahun 2013, tepat sebelum sebuah film yang berdasarkan bukunya diterbitkan, ia mengakui bahwa Priklopil berulang kali memperkosanya selama masa penyekapannya. Mimpi buruk yang benar-benar terjadi ini akhirnya diangkat menjadi sebuah film, berjudul 3096 Days yang dirilis pada tahun 2013. Gimana menurut kalian tentang kisah ini? Silahkan komen di bawah. Jika kalian ingin menonton video lainnya dari channel ini, kalian bisa langsung klik salah satu video di atas. Selalu waspada dan berhati-hati, karena tindak kejahatan bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Sampai jumpa di video lainnya. Salam BJ Story. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string.